Kali ini saya akan coba membahas tentang pertimbangan sebelum teman-teman mengganti ukuran dari ban. Nah, untuk sebagai pertimbangan kita harus tahu tentang ukuran dari ban, terutama yang ini. Saya pakai IRC, semoga kelihatan. Nah, yang ini 100 per 90. Nah, untuk yang motor yang old CB ini seharusnya itu standarnya 100 per 80. Nah, ini saya pakai 100 per 90. Standarnya dari 100 per 80 saya gunakan 100 per 90. Nah, ini keliru, tapi karena sudah terpasang sudah. Saya sebenarnya agak menyesal sih pasang yang ini. Nah, apa pengaruhnya kalau kita mengganti ukuran ban? Nah, kita ini dulu kita cari arti dari kode ini 100 per 90. Nah, 100 itu artinya adalah tebal ini. Tebal dari ban. Jadi dari sini, dari sini kita ukur sampai sini. Yang paling luar. Dari sini sampai paling sini itu adalah ukurannya itu adalah 100 mm atau 10 cm. Jadi ini 10 cm. Nah, sekarang apa yang 90? Yang 90 itu artinya tinggi dari ban ini ukurannya adalah 90% kali 100. 90% berarti kan 90 dibagi 100 berarti 0,9 kali 100 berarti dia adalah 90 mili ini. Kira-kira dari tengah-tengah ini, tengah-tengah pelek keluar itu adalah tingginya itu adalah 9 cm. Jadi dengan ukuran 100 per 90 itu artinya tebalnya itu adalah 100 mili, kemudian atau 10 cm. Ini adalah tingginya itu adalah 90 mili atau 9 cm. Nah, ini kan standarnya 80. Standarnya itu harusnya ini adalah 8 cm. Nah, ini saya pakai yang 9. Nah, apa akibatnya? Akibatnya yang saya rasakan adalah ini. Jadi tingginya yang ini itu akan terangkat naik 1 cm. Kan harusnya dia adalah 8 cm, saya pasang 9 cm, berarti dia naik 1 cm. Apa akibatnya? Akibatnya ini lebih tinggi motor, lebih tinggi, yang belakang lebih tinggi 1 cm. Akibatnya ini di saddle itu terasa dia agak naik sedikit gitu, dan ini cukup terasa ya, terasa. Jadi untuk pengendara itu menjadi agak kurang nyaman, meskipun hanya 1 cm tapi ini terasa. Nah, jadi apa yang saya simpulkan dari sini, kalau teman-teman mau mengganti ban itu kita boleh mengganti yang lebih tebal, ini yang lebih tebal, asalkan peleknya mampu ya, lebih tebal, tetapi usahakan dia tingginya itu adalah sesuai standarnya, yaitu 8 cm, supaya nanti tidak mempengaruhi ketinggian dari motor kita. Karena kalau belakang lebih tinggi nanti ini akan lebih naik, kita ya morot dia, gak nyaman dikendarai. Nah, itu jadi tebal boleh berbeda tetapi tingginya usahakan sama, yaitu 8 cm. Nah, itu untuk yang roda belakang. Nah, terus bagaimana kalau kita memasang yang lebih tipis dari 8, misalnya kita ganti dengan tingginya 7 cm. Itu nanti saya khawatir ini ya, di standar miring nggak bisa karena terlalu pendek yang belakang, jadi susah distandarkan miring, itu merepotkan kita. Ya usahakan sama aja tingginya, yaitu 8 cm. Untuk roda depan. Nah, sekarang kita bahas yang ini roda belakang. Kita bahas dengan roda yang depan. Depan kita lihat ukurannya, kodenya mana? Cari dulu kodenya, kodenya ini. Ini saya masih pakai standar, yaitu 80 per 90. Ini sama kayak tadi, berarti tebalnya ini adalah 80 mili atau 8 cm, dan tingginya itu adalah 90%, berarti 90 per 100, yaitu 0,9 kali 80. 0,9 kali 80 itu ketemunya adalah 72 mili, berarti dia sekitar 7 cm. Jadi ini tebalnya atau tingginya itu adalah 7 cm. Jadi kira-kira di tengah-tengah pelek ini, ke sini keluarnya adalah 7 cm. Ini 8 cm, ini 7 cm.
karena 90% dari 80. Nah, untuk yang depan ini kita susah untuk merubah-rubah ukurannya. Karena apa? Karena di sini ada speedometer untuk mengukur putaran roda. Putaran roda dikonversi atau dirubah menjadi kecepatan kendaraan. Nah, ini kalau kita ganti yang lebih tinggi ukurannya, itu akan beresiko yang pertama, dia akan mentok di spakbor, karena ini udah tipis ya, udah mentok banget. Dia bisa mentok ke spakbor. Yang kedua, nanti pembacaan speedometernya tidak akurat. Nah, efek kalau kita memberikan ini lebih tinggi, artinya jari-jari roda depan nanti lebih besar dibanding dengan standar, nanti pembacaannya akan lebih lambat. Misalkan harusnya dia membaca 100 km per jam, nanti karena kita pakai ban dengan jari-jari yang lebih besar, nanti mungkin dia hanya mendeteksi 90 km per jam. Jadi kecepatan yang terukur itu lebih lambat dibanding dengan kecepatan yang seharusnya. Itu kalau kita menggunakan ban dengan tinggi yang lebih tinggi dari standarnya. Nah, kalau kita menggunakan ban yang lebih kecil, lebih pendek ininya, tingginya lebih kecil, misalkan kan seharusnya tadi 7, kalau kita misalkan pakai yang 4, itu nanti pembacaannya akan terlalu tinggi. Jadi harusnya dia 100 km per jam, dia bisa membaca 110 km per jam, itu misalkan ya. Jadi kalau kita gunakan yang lebih pendek, dia akan pembacaan speedometernya itu akan lebih tinggi. Kalau kita gunakan yang lebih tinggi, lebih besar ini, lebih tinggi, itu nanti pembacaan speedometernya akan lebih rendah dibanding dengan yang seharusnya. Jadi itu akan mempengaruhi pembacaan speedometer. Jadi usahakan teman-teman tetap mempertahankan tingginya ini adalah 7 cm. Jadi yang belakang itu dipertahankan tingginya adalah 8 cm, yang depan dipertahankan tingginya adalah 7 cm. Nah, masalah tebal bisa kita bebas ya, masalah tebal asalkan peleknya itu memenuhi ya, tebal nggak masalah, yang penting tingginya. Oke. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sorry kalau ada salahnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.